Menangislah sesekali jika itu membuat tenang, tapi jangan pernah lupa engkau harus tetap bangkit untuk jadi pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Jika diri ini lagi terluka, jangan lupa untuk memberi jeda ya teman-teman. Jeda untuk apa? Untuk menikmati rasa. Rasa sakit, rasa bahagia itu sama, wajib kok kita nikmati. Jadi kalau misalnya mau nangis nih Bun Ai, ya nangis aja nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan lama-lama. Karena nanti yang ada, energi kamu bakalan habis untuk sesuatu yang hanya bisa kita sesali. Jadi lebih baik kita fokus pada hal-hal yang bisa kita perbaiki ya teman-teman. Amin. Nah ini semenjak jadi tukang ojek rating 5 berasa banget kulitnya belang ya. Antara telapak tangan sama tangan. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan serum happy dari Scarlett akan membuat segalanya menjadi lebih baik lagi. Dan Allah menjadi saksi ya di belangnya tangan ini ya. Tetap semangat para ibu-ibu di luar sana, juga Bun Ai mengantar anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Semangat para ibu-ibu di luar sana. Jadi hari ini Bunda bukan mau ngebahasin tukang ojek sih sebenarnya. Bunda mau ngebahas tentang mengatur gaji 4.500.000 rupiah teman-teman. Nah di sini ini salah satu yang curhat juga sama Bun Ai. Sayangnya banget dia tuh punya cicilan emas. Jadi emas 5 gram gitu. Bun Ai agak-agak nggak tahu sih tenornya berapa lama lagi. Bun Ai memang fokusnya ke sisanya aja. Jadi sisanya tuh sekitar 5 bulanan lagi kelar. Itu nominalnya 668.000 ya teman-teman. Nah Bun Ai selalu bilang bahwa menabung emas itu harus punya si dana darurat. Jangan sampai nih kejadian kamu nabung emas tapi nggak punya dana segar ya. Nanti yang ada ketika butuh itu bakalan nggak jernih untuk ngejual emasnya. Atau cicil emas tapi nggak punya dana darurat. Ujung-ujungnya setelah emasnya selesai dicicil kita bakal gade untuk nyicil lagi. Nah itu kan jadi bunga kesini bunga kesana yang kalau dikumpulin mungkin bisa 5 gram sendiri untuk bunganya atau kelebihannya. Oke, jadi langsung aja yuk kita masuk ke budgeting 4.500.000 rupiah. Dan nanti mohon maaf untuk budgetingnya bakalan kayak Bun Ai rombak gitu ya. Nah ini untuk SPP anak pertama adalah 300.000, SPP anak kedua 200.000, cicilan emasnya 5 kali lagi 668.000, jajan anak yang pertama 450.000. Tahan dulu untuk berkomentar. Langsung, wah gede banget biasanya kayak gitu ya. Ingat ya, setiap ada yang curhat sama kita, jangan pernah remehkan rasanya. Jangan kayak, anaknya jangan jajan gede-gede dong, anaknya jangan A, B, dan C. Kita harus tahu dulu nih sejarahnya. Sampai ibaratnya 450.000 tercetus ini kan ternyata memang anak yang pertama itu udah SMP, sehari 15.000, jadi kayak nggak suka makan di rumah yang anak pertama ini. Nah yang anak kedua itu jajannya 300.000. Kalau dipikirin seharinya 10.000 ya teman-teman. Jadi sebenarnya masih dalam kategori cukup atau berlebihan, itu tergantung sih angle mana kita melihatnya. Nah balik lagi ini untuk wifi 175.000, jadi totalnya adalah 2.093.000 rupiah. Oke, ini ada dua hal yang Bun Ai garis bawahi adalah cicilan emasnya dan jajan anak. Jadi untuk cicilan emasnya usahakan setelah lunas 5 bulan langsung fokus gempur dana darurat. Karena ibu ini cerita dia nggak punya dana darurat sama sekali. Bahkan ketika Bun Ai tanya, mohon maaf punya dana pendidikan, punya sinking fund pajak tahunan, juga nggak punya teman-teman. Jadi metodenya ini habis gajian ya udah taruh aja di satu tempat. Siapa yang butuh, suami butuh, dia butuh langsung diambil. Sebenarnya salah nggak sih Bun Ai metode ini? Balik lagi, salah atau tidak tergantung angle mana yang kita lihat. Cuma kita lebih kayak fokus punya kekurangan dan kelebihan. Jadi setiap metode itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalau metodenya kayak nyampur gini, kekurangan itu jadi nggak bisa di-track. Siapa ya penyebab boros di bulan ini tuh siapa sih? Karena kan siapa yang butuh ambil nih di tabungan. Nah itu jadi kayak nggak bisa di track ya teman-teman. Nah kalau saran dari Bun Ai, untuk anaknya jajannya bisa dialihkan ke cemilan. Nah ini langsung Bun Ai bikirin new budget atau budget yang versinya Bun Ai nih, yang bisa Bun Ai sarankan. Jadi di sini untuk cicilannya 668.000, untuk wifi 175.000, SPP anak 600.000 rupiah, beras 150.000, bulanannya 400.000, sayuran 800.000 karena anaknya 2, cemilan 200.000 rupiah.
Jadi sisanya adalah Rp1.507.000. Ini mohon maaf banget ya, pencahayaannya tuh Bun Ai pakai lampu. Terus ternyata tiba-tiba kayak mati lampu teman-teman. Ini jadi kayak pakai senter. Ternyata di tengah perjalanan bikin video senternya juga habis gitu baterainya. Ya udahlah ya. Semoga teman-teman tetap bisa ngelihat apa yang Bun Ai tulis. Ini Bunda sedikit curhat ya. Sebenarnya Bunda juga pengen sih menyajikan video kayak teman-teman yang lain ya. Bunda tuh kalau ngeliatin video teman-teman budgeting sebenarnya ada loh insecure. Cantik banget, cakep banget, masya Allah terang banget. Nah ini apalagi kan handphone nih udah mulai menunjukkan kelelahannya. Mulai dari cahayanya, mulai dari dia memorinya nggak bisa banyak. Bunda berasa banget sih karena Bunda ngebandingin video ini agak-agak semakin gelap gitu teman-teman. Nah tapi kalau Bunda nungguin itu bisa upload kayak seminggu sekali deh. Soalnya nungguin anak tuh bener-bener tenang secara bersamaan atau berjamaah itu susah banget ternyata. Apalagi kan ganti-gantian gitu ya minta pelayanan sama Bun Ai-nya. Jadi ya udah mohon maaf tuh kan mati lampu nih bener-bener abis. Jadi sekali lagi Bun Ai gak ada niat kalau dia komen bikin video kayak ngasal banget. Gak ada niat bikin video ngasal ya teman-teman. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang Bun Ai sajikan kayak budgeting kayak gini, Bun Ai tuh bener-bener mikirin dulu secara psikolognya bener gak sih, sanggup gak kira-kira kalau misalnya Bun Ai jadi dia, uang jajannya dipepet jadi segini, kira-kira gimana nih siasatinya gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih yang selalu mendampingi Bun Ai di tahap belajar. Oke, jadi lanjut ya. Untuk sisa anggarannya ini kan ada Rp1.507.000. Ini Bun Ai bagi-bagi ya. Untuk dana tak terduga 250.000, jajan anak 300.000. Jadi masing-masing anak itu dapat jatahnya 5.000 satu hari ya teman-teman. Nah pastinya agak berat untuk anak yang pertama. Saran dari Bun Ai sih dikomunikasikan atau mau tidak mau tabungan pendidikan anak yang pertama ditiadakan. Jadi ini Bun Ai bikin pendidikan anak pertama tuh 150.000. Tapi kalau mau dialihin ke jajan dulu karena emang anaknya nggak sanggup, monggo silahkan teman-teman. Jadi nanti nabungnya angka yang saving ini yang 350.000 menjadi 200.000 untuk saving inti, 150.000 untuk pendidikan anak. Dan saran dari Bun Ai, usahakan anak bawa bekal aja dari rumah, juga udah makan dari rumah. Kadang-kadang jajan tuh sama kayak kita orang tua karena iseng pengen ngabisin energi, ya udah jadinya jajan. Nah ini adalah dana tak terduga 250, jajan 2 anak 300.000, pajak tahunan 50.000, pendidikan anak pertama 150, pendidikan anak kedua 100.000, juga untuk saving Rp350.000. Totalnya Rp1.200.000. Untuk sisanya Rp307.000 ini bisa untuk listrik 200.000 karena listriknya ini token, jadi bisa dibuat per 2 minggu atau per minggu. Kalau memang jatahnya udah mau habis, irit-irit pemakaian listrik. Itu juga yang mau dilakukan di rumah yang sekarang. Karena kan kalau rumah yang dulu tuh emang bulanan, jadi agak susah untuk ngeremnya. Nah yang sekarang tuh token, jadi lebih mudah lagi. Kalau memang kira-kira udah habis nih budget ya, dihemat-hemat penggunaan listrik ya. Nah untuk pulsa 107.000. Kalau kebanyakan bisa dialihkan untuk jajan atau hiburan. Nah untuk dana sedekah bisa diambil dari setiap belanja sayuran. Kenapa nggak Bun Ai anggarkan untuk dana sedekahnya? Karena Bun Ai memang pengen sedekah itu dari hatinya teman-teman sendiri. Oke deh, sampai menit ini Bun Ai ucapin terima kasih yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf banget ya kalau beberapa video ini Bun Ai belum bisa balesin komentarnya teman-teman karena emang keterbatasan waktu yang baby Agni tuh makin gede banget kan. Jadi benar-benar kalau megang handphone dia agak-agak cemburu kalau kelamaan. Atau pilihannya Bun Ai juga harus menurunkan ego, dia dikasih handphone. Jadi Bun Ai milih untuk dia nggak dikasih handphone, dengan konsekuensi Bun Ai juga nggak bisa megang handphone lama-lama teman-teman. Nah jadi kalau saran dari Bun Ai, emang untuk jajan anak bisa direm ya, karena jajan anak itu kan bukan indikator kasih sayang. Sama seperti ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tuh bakalan kayak ngasih sama siapapun, baik dia beriman atau enggak, sholat atau enggak. Tapi yang disayang sama Allah tuh kayak punya kriteria sendiri, yaitu yang bertakwa, yang menjalankan ibadahnya. Seperti itulah ya kira-kira gambarannya. Jadi kayak jajan tuh ada orang tua yang memang ngasih, itu belum tentu apa yang kita kasih itu adalah wujud kasih sayang.
Misalnya contoh anak yang emosinya belum stabil dikasih berkendaraan. Nah itu kan sebenarnya kalau Bunda bilang hati-hati ya, dikasih tapi belum tentu disayang. Jadi kalau bisa jajan ini bisa kita alihkan ke hal yang lebih positif untuk pendidikan anak-anak atau bahkan lesnya dia atau bahkan liburan. Yuk sama-sama kita para ibu untuk belajar terus-menerus mengetahui skala prioritas kehidupan kita sehingga tidak mudah terombang-ambing untuk menentukan tujuan. Jadi itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video keluarga Bun Ai lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.